Kaulah yang terlalu lambat. Angin mengejutkan Yu dengan gerakan ringan. Puff, pemuda itu menyemburkan seteguk darah lagi. Sungguh, orang-orang ini lebih pemarah daripada yang lain. Angin mengejutkan Yu hingga ia mendengus, sebuah pedang menebas, kepala pemuda itu dipenggal. Feng Jingyu terus memimpin dengan pedang Lei Yin. Ia bertemu dengan seorang pemuda yang kuat dan perkasa. Akhirnya, ada seorang raja yang muncul. Ini sungguh menegangkan. Angin mengejutkan Yu sambil membawa pedang perak petir di bahunya. Di depan Feng Jingyu, ada seorang pemuda berjubah perak. Pemuda berjubah perak itu menatap Feng Jingyu dengan dingin dan berkata, rohnya tak terkalahkan. Sepertinya kita benar-benar meremehkanmu. Jangan dibicarakan lagi. Angin mengejutkan Yu dan mendengus dingin. Bagus, biar kutunjukkan perbedaan antara kaisar spiritual dan kaisar spiritual, meskipun hanya satu langkah, jaraknya ribuan mil. Kata pemuda berjubah perak itu, napas tubuhnya meledak, otoritas kaisar melonjak, momentumnya sangat mengerikan. Hanya satu langkah dari puncak lantai 9 Ling Xun dan Ling Huang, tetapi perbedaan di antara mereka terlalu jauh. Angin mengejutkan Yu, dan jantungnya berdebar kencang. Hanya ketika menghadapi kaisar spiritual seperti ini dia bisa merasakan tekanan seperti itu. Namun, tekanan seperti itu membuat Feng Jingyu merasa bersemangat dan tidak mundur. Angin mengejutkan Yu dan meraung, dan seluruh kekuatan tubuhnya juga benar-benar meledak. Dia hanya satu langkah dari kaisar spiritual, tetapi dibandingkan dengan kaisar spiritual, momentumnya jauh lebih buruk. Pemuda berjubah perak itu membunuh Jing Yu dalam sekejap. Kecepatannya sangat cepat dan hampir seperti kilatan. Dengan kecepatan dan reaksi angin, kau hanya bisa menangkap jejak bayangan. Tubuh Feng Jingyu melesat cepat, lalu dia mengayunkan pedang perak petir untuk membunuhnya. Pemuda berjubah perak itu minum dengan dingin, sama sekali mengabaikan serangan Feng Jingyu. Napas kaisar meledak dan dia menebas dengan satu pedang. Boom, kekuatan dahsyat meletus, dan ki pedang bergulir masuk, yang memiliki tekanan sangat kuat. Tiba-tiba, itu bertabrakan dengan serangan Feng Jingyu. Tubuh Feng Jingyu terpental ke belakang dan merasakan kekuatan kaisar. Namun, dia tidak takut. Akhirnya, dia bertemu lawan sekuat itu. Hanya ketika dia menghadapi lawan sekuat itu, dia bisa mengasah kekuatan bertarungnya. Kekuatan petir di seluruh tubuhnya seperti kekuatan petir. Pemuda berjubah perak itu menebas dengan satu pedang. Bagi Ling Xun, pedang seperti itu sangat mengerikan sehingga dia sama sekali tidak tahan. Namun, angin itu mengejutkan Yuk, yang sama sekali tidak menghindar, langsung menyerbu untuk menghadapi pedang itu. Kekuatan petir berkumpul di pedang perak petir itu dengan dahsyat, dan kekuatan petir melonjak ke seluruh tubuhnya, yang membuat udara di sekitarnya dipenuhi dengan atmosfer petir yang sangat mengerikan. Tebas dao, angin itu mengejutkan Yu dan meraung. Asal mula hukum atribut petir meletus di pedang perak petir itu, dan roh pedang yang kuat terpotong di masa lalu. Roh pedang itu adalah kekuatan hukum. Itu sangat menakutkan. Boom, ketika kedua pedang bertarung sengit, roh pedang pemuda berjubah perak itu tertahan. Roh pedang angin yang mengejutkan Yu meledak, dan kekuatan petir melonjak. Tubuh Feng Jingyu bergegas menuju pemuda berjubah perak itu. Dia sangat sombong. Kekuatan petir tiba-tiba jatuh, dan sang tiran ingin menghancurkan segalanya. Pemuda berjubah perak itu menelan rasa dingin, dan napas kaisar meletus dan berubah menjadi penghalang pertahanan yang kuat untuk menahan bombardir petir langit. Boom, petir terus bergemuruh, dan wajah pemuda itu sedikit berubah. Kekuatan petir terlalu dahsyat untuk menghancurkan segalanya. Saat itu, Feng Jingyu dengan cepat menerjang pemuda berjubah perak itu dan berteriak, skill sentuhan hantu. Feng Jingyu menggabungkan sentuhan hantu dan kekuatan atribut petir. Kekuatan petir melonjak dan membunuh pemuda berjubah perak itu. Kecepatannya sangat cepat. Pemuda berjubah perak itu mendengus dingin, dan pedang perak di tangannya diayunkan dan menebas, dan roh pedang yang kuat keluar dan menebas tentakel perak, tetapi tentakel perak itu tidak terputus. Menebas terus-menerus. Pemuda berjubah perak itu terkejut dan membunuh terus-menerus dengan kekuatan kekaisarannya. Pemuda berjubah perak itu meraung, dan napasnya keluar dengan cepat. Kemudian dia mengayunkan pedangnya dan memotongnya. Kekuatan pedang-pedang ini begitu dahsyat sehingga tentakel itu terputus. Pasti kau mengeluarkan banyak uang untuk bertarung seperti ini. Feng Jingyu mencibir. Itu bukan pengeluaran kecil bagimu. Pemuda berjubah perak itu mendengus dingin. Feng Jingyu berkata sambil tersenyum, kau salah. Aku tidak mengonsumsi, karena aku adalah tubuh roh Lei. Aku harus meminta kekuatan dari dunia luar. Kekuatanku tak terbatas. Dengan itu, Feng Jingyu terkejut dan berlari sambil mengucapkan, Bati Jue, dan berteriak, Dewa Super menguasai tubuh. Pada saat ini, kekuatan mengerikan turun, menyelimuti Feng Jingyu. Feng Jingyu terkejut dan napasnya meningkat dengan cepat, tetapi dalam sekejap mata, ia telah melampaui alam kaisar spiritual. Wajah pemuda berjubah perak itu berubah, tak disangka-sangka dipromosikan ke alam kaisar spiritual. Setelah jurus angin Jingyu ditingkatkan, kecepatan tubuhnya juga meningkat pesat, dan kekuatan di semua aspek meroket. Tubuhnya dengan cepat membunuh pemuda berjubah perak itu. Dia mengayunkan pedang epi perak petir dan langsung menebasnya. Baik kecepatan maupun kekuatan telah mencapai tingkat kaisar. Begitu pupil mata pemuda berjubah perak itu mengecil, dia segera mengeluarkan kekuatan dahsyat untuk melawan dengan pedang perak. Namun, seluruh tubuhnya masih mundur. Kekuatan Feng Jingyu ini terlalu dahsyat. Sialan, kekuatannya begitu besar. Wajah pemuda berjubah perak itu menjadi serius. Saat ini, konsumsi auranya relatif besar. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan kekuatan kaisarnya, dia bisa bertarung dengan cepat, tetapi dia tidak menyangka kekuatan Feng Jingyu begitu kuat. Semakin lama penundaan, semakin buruk baginya. Sekarang Feng Jingyu tiba-tiba menjadi lebih kuat ketika auranya dikonsumsi. Sekarang seluruh situasi telah berubah drastis baginya. Saat dia berpikir, Feng Jingyu membunuhnya lagi. Dia sangat sombong. Pedang Lei Yin Epi ditebas. Asal-usul hukum atribut Lei memberkati ki pedang dan membombardir keluar. Pemuda berjubah perak itu sangat mengerikan. Dia meraung dan mengeluarkan napasnya. Auranya melonjak liar dan terkondensasi pada pedang perak. Kemudian dia menebasnya dengan satu tebasan pedang. Roh pedang yang ganas menyapu dan membunuhnya dengan gila-gilaan. Itu lebih dari cukup untuk membunuh Ling Xun dengan roh pedang sekuat itu. Kau bisa menebas sebanyak yang kau mau. Namun, bagi Feng Jingyu, tidak ada ancaman. Boom, tanda seru. Serangan dua pria bertabrakan, dan rasa takut pun muncul. Kekuatan guntur melonjak ke depan, dan kekuatan tirani itu membuka kembali segalanya dan menebas pemuda berjubah perak.
Apa? Pemuda berjubah perak itu terkejut. Dia tidak menyangka pukulan kuatnya akan dihancurkan seperti ini. Puff! Tubuh pemuda berjubah perak itu melesat cepat, tetapi dia tidak sepenuhnya menghindar. Satu lengannya terputus dan setengah tubuhnya hampir meledak. Ah! Pemuda berjubah perak itu menjerit, dan wajahnya sangat pucat. Pada saat ini, Feng Jingyu meluncurkan teknik 5 petir. Kekuatan guntur yang dahsyat tiba-tiba menyapu ke bawah, dan yang berkuasa ingin menghancurkannya. Tidak, pemuda berjubah perak itu meraung ketakutan, tubuhnya ditenggelamkan oleh guntur, dan langsung hancur berkeping-keping. Kali ini, dia benar-benar mengandalkan kekuatannya sendiri dan membunuh seorang kaisar. Lantai 9 Ling Xun membunuh lantai pertama Ling Huang, ini adalah berita yang sangat mengejutkan baik di dunia surga maupun di dunia spiritual. Jing Yu yang berjiwa kuat melangkah maju, belum sampai beberapa langkah, tiba-tiba 3 pemuda berwibawa muncul di hadapannya. 3 sekaligus. Kalian mau menghajarku? Jing Yu mengejutkan Jing Yu dengan seringai. Tubuh roh petir ini memang pantas disebut tubuh roh petir. Ia bisa membunuh kaisar di lantai 9 Ling Xun. Kami benar-benar meremehkanmu. Roh petir di dunia sampah bisa sekuat ini. Seorang pemuda berjubah ungu berkata dingin. Kami di sini bukan untuk memberimu kesempatan. Kami hanya mengamati kekuatanmu barusan. Sekarang setelah kami tahu kekuatanmu, bisakah kau masih membunuh kami bertiga? Gumam seorang pemuda berbaju putih. Lei Lingti, mari kita akhiri saja. Ejek pemuda berbaju emas lainnya. 3 kaisar sekaligus, dengan kekuatan Feng Jingyu, ingin menang benar-benar mustahil. Feng Jingyu tidak ingin menggunakan jaring peralatan suci terlalu cepat, jadi dia mengeluarkan kerikil yang dibawa oleh Tian Xuan. Sejumlah besar kekuatan petir dan kekuatan kohesi yang luar biasa, meremas kerikil dan kekuatan petir bersama-sama, dan terus-menerus memampatkannya. Kecepatan ketiga kaisar sangat cepat, dan mereka menyerbu dalam sekejap. Feng Jingyu hanya bisa menggunakan petir untuk mengejutkan Hongbu agar menghindar. Di bawah kompresi yang konstan, kekuatan petir menjadi sangat dahsyat dan hampir meledak. Namun, Feng Jingyu tidak menggunakannya dengan terburu-buru. Sebaliknya, dia menciptakan peluang dan menyerang pada kesempatan terbaik. Ketiga kaisar spiritual dipimpin oleh Feng Jingyu. Ketika mereka terbunuh di pada saat yang sama, Feng Jingyu tidak menghindar. Ketika jaraknya sangat dekat, Feng Jingyu mengeluarkan kekuatan petir. Begitu pertarungan dimulai, kekuatan petir meledak, bahkan pemandangan pun tidak bisa dihindari. Hanya pedang perak petir yang bisa menahannya. Boom! Kekuatan petir yang dahsyat keluar dari tubuh. Dan ketiga kaisar spiritual itu juga sedikit tidak siap, tubuh mereka mundur, mengeluarkan kekuatan mengerikan untuk melawan kekuatan ini. Dan kerikil itu meledak pada saat pertama, mengenai mereka bertiga, meskipun tidak sampai 3 bagian penting, tetapi ini sudah cukup. Feng Jingyu segera menggunakan teknik Nirvana Phoenix dan memulihkan napasnya. Setelah ketiga kaisar spiritual itu berdiri tegak, wajah mereka tampak jelek. Ketiganya menyerang bersamaan, dan mereka hampir dikalahkan oleh Feng Jingyu. Sungguh memalukan untuk dikatakan. Bagaimana dengan bola petir itu? Angin mengejutkan Yu dengan seringai. Apakah kau ingin melukai kami? Ini konyol. Pemuda berjubah putih itu mendengus dingin, tetapi sebelum suaranya berhenti, dia merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Bagaimana? Pemuda berjubah ungu itu juga menemukan sesuatu yang salah. Lenganku. Pemuda berjubah emas itu mendapati lengannya menyusut dan darahnya mengering. Sebuah kekuatan terus-menerus menelan darahnya sendiri. Kaki pemuda berjubah putih itu sebagian besar telah mengering, dan terus menyebar. Bahu pemuda berjubah ungu mulai menyusut, menyebar ke arah leher. Bajingan, apa yang telah kau lakukan? Pemuda berjubah emas itu meraung. Feng Jingyu berkata sambil tersenyum, apakah ini enak? Selanjutnya, giliran saya. Kekuatan Feng Jingyu meledak dalam sekejap, lalu tubuhnya melesat, dan napasnya mencapai puncaknya. Pedang perak petirnya digantikan oleh Fajar. Pedang perak petir tidak memiliki bilah. Meskipun kuat, itu masih membatasi kemampuan membunuh musuh. Fajar dilempar oleh emas induk. Sangat tajam, dapat digunakan untuk membunuh musuh saat ini. Kecepatan Feng Jingyu telah meningkat hingga ekstrim. Dalam sekejap mata, dia mencapai pemuda berjubah putih, lalu menebas dengan pedangnya. Kecepatan pedangnya sangat cepat. Dia dapat membunuh lebih dari 10 pedang dalam sekejap mata. Meskipun pemuda berjubah putih itu diliputi, dia masih menggunakan napas kaisar spiritual untuk bertahan saat ini. Meskipun pertahanan kaisar spiritual kuat, tetapi ketika napas kehancuran melahap darahnya, kekuatannya sangat terbatas dan tidak mungkin untuk mengerahkan kekuatan bertarungnya pada puncaknya. Kecepatan pengeboman dan pembunuhan Feng Jingyu yang terus-menerus sangat cepat, dan kekuatan petir terus-menerus menghantam. Pemuda berjubah putih itu segera tak mampu bertahan, dan pertahanannya dihancurkan oleh Feng Jingyu. Puff! Tubuh pemuda berjubah putih itu terbelah menjadi bekas tebasan pedang di Fajar, berlumuran darah. Puff, puff, puff. Kemudian, angin mengejutkan kecepatan pedang Yu yang sangat mengerikan. Dia hanya melihat darah pemuda berjubah putih itu terciprat di tubuhnya, dan tubuhnya telah berlumuran darah merah. Puff. Akhirnya, Feng Jingyu menusuk kepala pemuda berjubah putih itu dan membunuhnya dengan tuntas. Para pemuda berjubah emas dan mereka yang berjubah ungu terkejut. Dalam waktu sesingkat itu, area yang ditelan oleh nafas kehancuran telah menyebar luas. Feng Jingyu membunuh pemuda berjubah emas itu lagi dan langsung melancarkan serangan pedang eksplosif. Ki pedang yang tak terhitung jumlahnya menebas dan membombardir pertahanan pemuda Jin Pao. Pemuda Jin Pao meraung mundur, dengan sikap siap mati bersama. Feng Jingyu mengandalkan kecepatannya sendiri, gerakan cepat, terus-menerus melancarkan serangan pedang ke kiri dan kanan. Kekuatan petir juga terus-menerus menghujani. Pertahanan pemuda berjubah emas itu pun hancur. Semakin banyak bercak darah ditemukan di tubuhnya. Akhirnya, dia langsung dipenggal oleh Feng Jingyu. Pada akhirnya, hanya pemuda berjubah ungu yang tersisa. Saat ini, leher mereka sudah di ujung tanduk. Bahkan jika Feng Jingyu tidak bergerak, pemuda berjubah ungu itu tidak berdaya. Tebas Dao, Feng Jingyu menggunakan pedangnya untuk menebas, dan sumber atribut hukum petir mengembun menjadi ki pedang dan membunuh pemuda itu. Puff! Tubuh pemuda berjubah ungu terbelah menjadi 2 dan jatuh ke tanah. 4 kaisar telah terbunuh berturut-turut. Jika prestasi seperti itu tersebar, diperkirakan akan membuat semua orang terkejut. Kemudian, tiba-tiba, muncul nafas 9 kaisar, dan 9 kaisar muncul bersamaan.
Terlebih lagi, kesembilan kaisar ini bukanlah tingkat kaisar spiritual. Mereka berada di 2 atau bahkan 3 tingkat kaisar spiritual. Kaisar spiritual sekuat itu, Feng Jingyu sama sekali tidak bisa melawan, dan penggunaan kerikil tandus, aku khawatir itu tidak akan berhasil. Feng Jingyu dikelilingi oleh mereka. Menghadapi kaisar terkenal itu, Feng Jingyu masih tidak takut. Dia berkata, 9 kaisar spiritual membunuhku. Itu pertunjukan yang hebat. Kau memang sangat licik dan memiliki banyak cara. Kau bahkan bisa membunuh 4 kaisar sekaligus. Itu sangat kuat, tetapi sekarang saatnya untuk mengakhirinya. Kata seseorang. Feng Jingyu mengejutkan Yu dan berkata sambil tersenyum, apakah ada kaisar spiritual? Jika ada, keluarlah bersama-sama, dan aku akan menangkap kalian semua. Feng Jingyu melihat orang-orang ini. Mereka semua berasal dari dunia spiritual. Tidak ada seorang pun di dunia surga. Tubuh dewa, tubuh perang, orang-orang itu benar-benar berhati-hati. Kali ini juga tidak bergerak. 9 dari kita sudah cukup. Seorang Ling Huang muda bergumam. Baru saja ketiga orang itu juga mengatakan bahwa mereka bisa membunuhku, mengambil alih dan dibunuh olehku. Feng Jingyu mengejutkan Yu dan mencibir. Sekarang berbeda, tubuh roh sinar. Semuanya sudah berakhir. Seorang raja minum dingin, lalu menuju ke arah angin Jingyu untuk membunuh. Feng Jingyu mengeluarkan senapan mesin ringan, lalu melepaskan tembakan langsung. Aura kaisar segera meledak untuk menahan serangan peluru, yang masih tidak mampu menembus pertahanan kaisar. Sungguh konyol kau ingin menyakiti kami dengan caramu sendiri. Bunuh, kata seorang kaisar spiritual. 9 Ling Huang hampir bersamaan membunuh angin Jingyu. Jika barisan mengerikan seperti itu membunuh seorang Ling Huang spiritual, itu pasti akan menjadi bahan tertawaan. Tetapi dalam situasi seperti ini harus dilakukan, jika tidak, mereka akan datang untuk mengirimkan kepala. Feng Jingyu memperhatikan ke-9 Ling Huang bergerak bersama, dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Pada saat ke-9 Ling Huang bergerak, dia mengorbankan lonceng emas dan menggantungkannya di kepalanya. Lonceng emas itu memancarkan bayangan lonceng emas, menutupi tubuhnya. Serangan ke-9 kaisar spiritual semuanya diblokir oleh lonceng emas. Pada saat ini, Feng Jingyu melakukan gerakan yang sangat menentukan dan menyebarkan jaring besar bejana suci. Jaring besar itu tertutup dalam sekejap. Ke-9 Ling Huang terlalu dekat. Tiba-tiba, mereka tidak bisa menghindar. Mereka semua terjebak dalam satu jaring. Ke-9 kaisar spiritual terjebak dalam jaring peralatan suci, tetapi mereka tidak bisa melepaskan diri. Sialan, kaisar spiritual itu dengan marah memarahi. Lepaskan kami, aku akan membunuhmu. Ke-9 kaisar spiritual itu meraung dan meronta-ronta, terperangkap erat dalam jaring. Seperti yang kukatakan, kalian bersembilan tidak bisa membunuhku. Angin mengejutkan Yu hingga ia mencibir seluruh tubuhnya, lalu melemparkan batu-batu pecah yang mengerikan itu ke dalam jaring besar di dalamnya. Meskipun kaisar spiritual itu mengeluarkan pertahanan napas, tetapi terlalu banyak batu, hampir mengubur mereka. Napas tandus dari sepotong kerikil sangat sedikit, tetapi napas tandus dari begitu banyak kerikil sangat mengerikan. Kemudian, Feng Jingyu segera memasang susunan pembunuh, menjebak para kaisar spiritual itu dalam susunan pembunuh. Pada saat yang sama, ia menempatkan susunan pemurnian langit di bawah kain untuk memurnikan darah mereka. Pada saat ini, angin Jingyu memasang kembali jaring. Jika jaring menahan napas tandus terlalu lama, jaring itu akan terkikis. Sekarang ada susunan pembunuh, batu-batu pecah ini, dan susunan pemurnian langit. Mustahil bagi kaisar spiritual terkenal itu untuk melarikan diri. Begitu susunan pembunuh keluar, itu adalah pencekikan langsung. Bahkan lantai 2 dan 3 Ling Huang pun tidak dapat dihentikan. Luka tiba-tiba muncul di tubuhnya, dan nafas kehancuran mengikisnya. Sekarang, bahkan jika tidak ada pertempuran mematikan, ke-9 orang itu tidak akan bisa bertahan hidup. Ah, kaisar roh meraung kesakitan, semakin banyak luka di tubuhnya, semakin cepat erosi kehancuran, dan semakin cepat tubuhnya layu. Apa ini? Tidak, aku tidak mau. Satu persatu, kaisar meraung dan meronta, tetapi akhirnya mereka semua jatuh dan darah mereka benar-benar habis. Feng Jingyu langsung berdiri di dalam formasi, dan nafas kehancuran menyebar di formasi pembunuhan. Bagi Feng Jingyu, nafas kehancuran bukanlah ancaman baginya, tetapi berbeda bagi orang lain, oleh karena itu, tetap berada di dalam area adalah pilihan yang paling aman. Kau punya berapa banyak orang? Keluarlah dan berikan begitu banyak kepala. Tidakkah hatimu berdarah? Atau kau ingin lebih banyak orang mati? Akan ada lebih sedikit orang yang akan berbagi rampasan perang denganmu. Angin mengejutkan Yu hingga ia berteriak. Kenapa kau tidak keluar dari tubuh dewa dan tubuh perangmu? Apa kau tidak berani keluar, atau kau ingin menyerangku? Angin menerpa Yu hingga mencibir. Jika kau ingin menyelamatkan saudaramu, pergilah. Sebuah suara terdengar dari kedalaman hutan. Feng Jingyu sedikit mengerutkan kening. Sepertinya mereka tidak akan bisa bertarung untuk saat ini, dan mereka pasti telah memasang jebakan besar di depan mereka. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa layak menjadi kepala yang dikirim sekarang? Sekarang jaring relik suci dan lonceng emas Feng Jingyu telah terungkap. Tidak mungkin membunuh seseorang secara tiba-tiba. Itu tergantung pada bagaimana menghadapi orang-orang ini. Feng Jingyu mengumpulkan semua batu yang masih berguna. Kemudian dia mengumpulkan 81 panji darah dan mencari ke-13 kaisar spiritual. Itu adalah panen besar. 13 kaisar spiritual mendapatkan lebih dari 100.000 batu spiritual dan beberapa harta lainnya. Feng Jingyu terus berjalan ke depan. Setelah berjalan cukup lama, tidak ada yang muncul. Akhirnya, Feng Jingyu keluar. Kabut tebal menyelimuti mereka dan mereka sampai di sebuah ruang terbuka yang luas. Di sisi lain ruang terbuka itu, Xiao Bai dan Xiao Qilin terikat pada dua batu. Mereka berlumuran darah. Tampaknya mereka terluka karena bertarung mati-matian sebelum tertangkap. Bos, jangan datang ke sini. Ayo pergi. Xiao Bai melihat Feng Jingyu muncul, dan langsung berteriak. Bos, ada orang suci di sini. Jangan datang ke sini, kata Xiao Bai. Feng Jingyu terkejut, mulutnya sedikit terangkat, sambil tersenyum. Kau masih hidup, kau bisa tenang. Bos tidak akan membiarkanmu begitu saja, pasti akan membawamu keluar. Itu suara yang besar. Apakah kau pikir kau memiliki kemampuan ini? Saat ini, seorang pemuda keluar dan berdiri di seberang Feng Jingyu. Kurasa pasti ada banyak orang yang bersembunyi di sini, dan pasti ada susunan sihir di sini.
Karena sudah waktunya, tidak perlu bersembunyi. Feng Jingyu mengejutkan Yu sambil tersenyum. Kami benar-benar meremehkanmu. Kami pikir kami tidak bisa menggunakannya di sini. Tanpa diduga, kau membunuh 13 kaisar spiritual dan datang ke sini. Bagus, aku sangat tertarik dengan mayatmu. Aku akan mempelajarinya dengan saksama. Seorang pemuda berbaju hitam mencibir. Feng Jingyu berkata, sekarang jangan banyak omong kosong, kita pergi bersama, atau bagaimana kita bermain. Karena kau tahu ada susunan di dalamnya, mari kita lihat apakah kau memiliki kemampuan untuk menghancurkan susunan itu. Seorang pemuda berbaju brokat berkata sambil tersenyum main-main. Feng Jingyu memandang lahan terbuka itu. Karena itu adalah susunan yang dibuat oleh orang-orang ini untuknya, tentu saja tidak akan semudah itu. Namun, apapun yang terjadi, Feng Jingyu tetap ingin menerobosnya. Hanya setelah menerobos susunan ini dia bisa menyelamatkan orang-orang. Maksudmu, jika aku menerobos susunan ini, kau akan membiarkan mereka pergi. Angin mengejutkan Yu. Jika kau bisa menerobos, kau bisa membiarkan mereka pergi, tapi kau tidak bisa pergi. Kata seorang kaisar spiritual. Feng Jingyu berkata sambil tersenyum, kalau begitu, kuharap kau melakukan apa yang kau katakan. Angin mengejutkan Yu lalu berjalan menuju lahan terbuka itu. Bos, tidak, ayo pergi. Xiao Bai meraung, tinggalkan kami sendiri, bos. Kumohon, petir ungu kecil juga sangat cemas. Feng Jingyu memberi mereka isyarat diam, lalu berkata sambil tersenyum, jangan bicara, nanti aku akan terganggu. Xiao Bai dan Xiao Zilei takut untuk berbicara. Mereka hanya bisa khawatir dalam hati mereka. Angin mengejutkan alam semesta untuk memasuki tanah terbuka itu, susunan tanah terbuka itu seketika terbuka. Roh pembunuh yang sangat mengerikan meletus, dan Feng Jingyu mengerutkan kening. Susunan ini tidak sederhana, sangat kuat. Orang yang menyusun susunan ini pasti seorang ahli susunan. Feng Jingyu, ini adalah kesempatanmu sendiri, nikmatilah perlahan. Seorang kaisar spiritual mencibir. Feng Jingyu tidak menjawab. Dia segera menggantungkan lonceng emas di kepalanya. Bayangan lonceng emas menyelimutinya dan menahan peluang pembunuhan di dalam susunan. Lonceng emas menahan semua peluang pembunuhan dari susunan tersebut. Feng Jingyu berjalan mengelilingi susunan dengan aman, dengan hati-hati mengamati situasi susunan dan mempelajari tata letaknya. Susunan ini sangat presisi, sungguh menakjubkan pada tingkat susunan saat ini. Tidak mudah untuk menembus susunan ini. Akan membutuhkan waktu. Mengapa kita tidak membunuhnya saja? Itu mudah. Sebuah Ling Huanggao. Bukankah mudah membunuhnya secara langsung? Kita hanya ingin melihat seberapa kuat tubuh roh Lei dan seberapa banyak dia bisa beraksi. Bukankah lebih menyenangkan bermain-main dengannya perlahan? Kaisar roh lainnya mencibir. Orang ini bahkan membawa pasukan kaisar. Formasi itu tidak banyak berpengaruh padanya. Jika pasukan kaisar tidak dapat menghentikan serangan kita, kita tidak dapat dihalangi oleh rencana kaisar. Seorang kaisar roh mencibir. Kali ini kita begitu bersemangat sehingga jika kita membiarkan tubuh roh Lei melarikan diri, kita tidak akan punya tempat untuk menunjukkan muka kita. Jika kau tidak bisa lari, kau akan menghabiskannya. Apakah formasi ini begitu mudah dihancurkan? Feng Jingyu mempelajari formasi itu dengan saksama. Dia menenangkan dirinya, mengamati formasi itu dengan cermat dan mengingat apa yang diberikan kepala desa kepadanya. Semua arai dibangun berdasarkan suatu dasar. Tanpa faktor-faktor paling mendasar, arai tidak dapat berdiri. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan Feng Jingyu sekarang adalah menemukan prinsip dasar susunan tersebut. Hanya dengan cara ini dia dapat memulai dari tempat yang paling mendasar dan menghancurkan susunan tersebut untuk menyelamatkan orang-orang. Feng Jingyu melihat seluruh susunan, lalu menutup matanya dan mulai mempelajari metode menghancurkan susunan tersebut. Setelah sekitar setengah jam, Feng Jingyu membuka matanya, sedikit mengangkat mulutnya, memegang pedang perak petir di tangannya, lalu menebasnya ke arah sudut tenggara susunan tersebut. Batu di sudut tenggara hancur, lalu batu di sudut barat laut hancur dengan pedang. Akhirnya, batu besar di timur dipindahkan ke posisi tengah, yang sepenuhnya mengubah pola medan di sini. Meskipun formasi tersebut muncul di ruang terbuka, orang yang mengatur susunan tersebut lebih tersembunyi, dan tata letak medan juga bertambah. Oleh karena itu, jika tata letak medan tidak diubah, susunan tersebut tidak dapat dihancurkan dalam keadaan apapun. Setelah perubahan pola medan, Feng Jingyu berpikir bahwa susunan tersebut telah hancur, tetapi dia tidak menyangka bahwa susunan lain telah dibuka dan mengancam nyawa Xiao Bai dan Xiao Zilei. Dalam formasi, angin menerpa alam semesta. Bagaimana dengan Feng Jingyu? Seharusnya sesuai seleramu. Seorang kaisar spiritual mencibir dan berkata. Wajah Feng Jingyu muram dan berkata, kau benar-benar bermaksud baik. Jika kau tidak menerobos, kedua saudaramu akan mati. Seorang kaisar spiritual tertawa. Wajah Feng Jingyu berubah. Formasi ini lebih kuat dari yang sebelumnya. Xiao Bai dan Xiao Zilei terjebak dalam formasi, dan ada bercak darah di tubuh mereka. Sialan, Feng Jingyu menarik napas dalam-dalam, lalu menenangkan dirinya, sesuai dengan pengamatan barusan, melakukan operasi cepat dalam pikirannya. Puff, puff, darah Xiao Bai dan Xiao Zilei berceceran di seluruh tubuh, dan angin menerpa dahi Yu. Jika dia berlama-lama, Xiao Bai dan Xiao Zilei pasti akan mati. Angin menerpa Yu tiba-tiba membuka matanya, lalu mengayunkan pedang besar, ke arah batu besar yang mengikat Xiao Bai dan Xiao Zilei. Boom, batu besar itu hancur, dan Xiao Bai serta Xiao Zilei jatuh ke tanah, dan formasi itu menghilang dalam sekejap. Apa? Semua orang terkejut melihat pemandangan itu, dan mereka tidak menyangka angin akan menghancurkan tanah secepat itu. Angin menghembuskan napas, lalu mengangkat Xiao Bai dan Xiao Zilei, melemparkan setumpuk lingxi murni kepada mereka, sambil berkata, latih dengan cepat, lalu pulihkan diri dengan Nirvana Phoenix. Xiao Bai dan Xiao Zilei mengangguk, lalu mereka duduk dan segera berlatih. Angin Yu yang terkejut memandang semua orang yang hadir, dan berkata, apakah janji kalian masih berlaku? Wajah orang-orang itu tampak muram di tempat kejadian, dan mereka tidak menyangka angin itu akan mengejutkan Yu begitu cepat. Tentu saja, mereka bisa pergi sekarang, kata seorang Raja Roh. Angin mengejutkan Yu kepada Xiao Bai dan Xiao Zilei ungu kecil, kalian pergi dari sini sekarang, selanjutnya akan diserahkan kepadaku. Bos, kami ikut denganmu. Xiao Zilei putih kecil, minggir, jika kalian tidak mendengarkanku sekarang, kalian tidak akan mendengarkanku nanti. Angin mengejutkan Yu dan berteriak. Xiao Bai dan Xiao Zilei khawatir dalam hati mereka, tetapi mereka tidak berani mendengarkan angin dan menakut-nakuti alam semesta, dan menggigit gigi mereka sambil berkata, Bos, Anda harus pergi, kami menunggu Anda di luar.
Tenang saja, angin mengejutkan alam semesta dan mengangguk. Xiao Bei dan Xiao Zilei ungu menyerap roh, lalu menyembuhkan luka dengan Phoenix Nirvana, dan kemudian mereka pergi dengan cepat. Setelah melihat Xiao Bei dan Xiao Zilei pergi, angin mengejutkan Yu dan berkata, sekarang mari kita bicara tentang kita. Apa yang akan kau lakukan padaku? Apakah kau ingin langsung menggerakkan para suci? Kau pikir kau punya prajurit kekaisaran? Seorang Raja Roh. Angin mengejutkan Yu sambil tersenyum, kalau begitu, ayo, jangan buang waktu semua orang. Angin mengejutkan Yu tidak bisa membunuh, hanya bisa menangkap yang hidup, merepotkan para dewa suci. Seorang Raja Roh sedikit mengangkat kepalanya. Pada saat ini, seorang lelaki tua muncul di langit, dan merupakan seorang suci dari Dewa Surga. Anjing tua yang baik, karena dewamu telah tidak tahu malu sampai sejauh ini, seharusnya siap untuk membalas. Angin mengejutkan alam semesta dan bergumam. Orang bijak dari Dewa Surga berkata, balas dendam. Apakah kau punya kesempatan? Orang bijak dari keluarga dewa berkata, dan dia berhenti berbicara, dan langsung mengeluarkan pedang. Ini adalah seorang prajurit, dan dia menebas lonceng emas ke arah angin. Angin ketakutan, tidak hanya menghindar, tetapi juga menyerang para suci dari Dewa Surga. Pedang itu menebas lonceng emas. Lonceng emas berdengung, dan napas mengerikan meledak dan menyapu sekitarnya. Seluruh raja terkejut dan segera mundur. Angin mengejutkan Yu juga tidak menyangka, lonceng emas yang begitu aneh dan kuat ini, bahkan dapat menggunakan kekuatan dari pihak lain untuk melakukan serangan balik. Wajah orang suci dari keluarga dewa juga sedikit berubah. Angin mengejutkan alam semesta dan bergegas ke arahnya. Orang suci dari keluarga dewa berkata dingin, kau mencari kematian. Dia menunggu angin mendekat, lalu melancarkan pukulan terkuat, menghancurkan lonceng emas. Tepat setelah angin mengejutkan alam semesta di dekat orang suci dari keluarga dewa, dia membunuh dengan pedang pendek di tangannya. Para santo dewa langit merasakan gelombang kekuatan suci, dan mendengus jijik. Mereka tidak menganggapnya penting. Bagaimana mungkin bejana suci memiliki kekuatan kaisar dan prajurit? Dia mengayunkan pedang secara acak, lalu menebas bejana suci itu. Sebelum dia menyentuh bejana suci itu sudah meledak. Pembunuhan tingkat suci. Sang santo terkejut, tetapi kekuatan itu telah menyapu. Boom! Sang santo dari keluarga dewa terkejut dan terlempar. Tubuhnya penuh darah, darah menetes, dan setengah tubuhnya hancur. Angin mengejutkan alam semesta dengan lonceng emas, tubuhnya tak bergerak, lalu langsung melemparkan jaring besar, menutupi sang santo dari dewa langit. Ah, sang santo dari keluarga dewa meraung malu, lalu melihat batu-batu pecah yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan seperti hujan, lalu menekannya. Sejumlah besar napas tandus dengan cepat mengikis sang santo dari dewa langit, melahap darahnya. Semua orang di tempat kejadian melihat pemandangan ini, mereka terkejut. Angin mengejutkan alam semesta untuk mengumpulkan jaring besar. Sang bijak dari keluarga ilahi telah berada dalam dilema hari itu, dan sekarang tidak ada waktu untuk memperhatikannya. Angin mengejutkan alam semesta dan segera melemparkan jaring besar itu langsung menutupi tiga raja. Ketiga raja berjuang mati-matian, tetapi sama sekali tidak mampu keluar dari jaring besar itu. Pada saat ini, angin mengejutkan langit untuk mendesak ke atas, dan berteriak, terowongan kosong. Angin mengejutkan Yu berkata, sebuah terowongan kosong muncul. Angin mengejutkan Yu membawa ketiga raja ke dalam terowongan kosong. Anda memiliki 3 orang lagi, Tuan, dan Anda perlu membayar 3 lagi. Wanita dari aliansi jalan susunan. Aku musnah. Angin mengejutkan Yu sejenak memarahi, tahu bahwa sudah membunuh dengan baik. Jika kau tidak memiliki nilai apapun, kau akan membunuh mereka. Angin menghela napas. Feng Jingyu, kau sangat kejam. Seorang kaisar roh meraung. Kejam. Berani-beraninya kau mengatakan aku kejam ketika begitu banyak dari kalian membunuhku. Apakah kau ingin harga diri? Jika kau tidak mengeluarkan jutaan batu roh, apakah kau pantas mendapatkan roh tak tahu malumu itu? Angin mengejutkan Yu, ejeknya.